Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Abhitara retha kalyani papa citang niwaraye dandhananhi karato punyang papasming ramati manuti. Bergegaslah berbuat kebajikan dan kendalikanlah pikiranmu dari kejahatan. Barang siapa lamban berbuat baik, maka pikirannya akan senang dalam kejahatan. Kudaka Nikaya Dhammapada Papawaga Syair 116. Pemimpin puja yang saya hormati, para bapak ibu saudara-saudari sekalian yang berbahagia, selamat pagi, Sotihotu, Namo Buddhaya. Di dalam kesempatan hari ini, pada hari Minggu 18 November 2018, kembali kita sama-sama untuk berjuang meluangkan waktu, yakni untuk berbuat baik. Jika Anda memahami bahwa setiap perbuatan yang Anda upayakan, dalam hal ini Anda kuwihara, Anda melakukan puja, adalah bentuk bagaimana Anda mencoba menjadi orang yang baik dan juga orang yang benar. Karena orang yang baik adalah orang yang mengantarkan Anda ataupun sifat Anda mampu kewihara. Tapi orang yang benar adalah orang yang mampu menggunakan waktunya selama diwihara untuk melakukan perbuatan bijak. Dalam hal ini, saya sering mengilustrasikan bahwa ketika Anda selama di sini adalah momen di mana Anda sedang berupaya mentransportasikan ataupun mentransformasikan diri Anda menjadi orang yang lebih baik. Di dalam kesempatan siang hari ini, saya akan menguraikan satu tema, yakni merealisasi sifat kedermawanan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita telah mengetahui bahwa kedermawanan adalah suatu upaya, tindakan yang kita lakukan untuk membuat orang lain bahagia dan membuat diri kita bahagia. Kedermawanan sangat identik dengan istilah yakni dana. Dana merupakan suatu istilah Pali, yakni dana. Di dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pemberian. Dan juga ketika Anda membawa makanan, membawa jubah, lalu mempersembahkan kepada sangga ataupun mempersembahkan kepada orang lain, hal ini disebut dengan istilah berdana. Jadi kalau dana adalah pemberiannya, dan tindakan dari dana itulah yang namanya
berdana. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada suatu ketika hal ini diceritakan di dalam Winaya. Sang Buddha menegaskan kepada Yasa, Pangeran Yasa, bahwa ajaran Buddha adalah ajaran yang sifatnya bertingkat. Dimulai dari dana, sila, saga, kama dinawa, dan nekkhamma nisangsa. Yang artinya adalah rangkaian apa yang disampaikan oleh Buddha mengenai dana sebagai bentuk pondasi dari perilaku baik setiap orang. Terkhususkan adalah mereka sebagai penganut Buddha Dhamma. Ajaran ini dikenal dengan istilah anupubbikata, ajaran bertahap, di mana dana sebagai pondasi, di mana sila sebagai beton-beton yang kuat, di mana saga ataupun pembahasan tentang surga diumpamakan seperti interiornya, dan kama dinawa atau penjelasan mengenai bahaya-bahaya kenikmatan indria sebagai siku-siku, dan juga nekkhamma sisangsa adalah sebagai genteng-genteng di dalam suatu bangunan. Jadi dalam hal ini, jika seseorang ingin menjadi orang yang baik dan benar, hal yang pertama harus diperhatikan adalah apakah diri kita sudah memiliki ataupun sudah mempunyai sifat kedermawanan. Kedermawanan ini adalah wujud pondasi kebajikan yang sedang kita upayakan. Karena dana adalah perilakunya, berdana adalah tindakannya. Tetapi sifat Anda ingin memberi, ingin berbagi, inilah sifat kedermawanan yang kita kenal dengan istilah caga. Kedermawanan. Dan juga sering kita mengamati bahwa dana memiliki poin, yakni dana yang bersifat materi dan juga dana yang bersifat non-materi. Anggapan kita bahwa dana yang bersifat materi biasa dikaitkan dengan jubah ataupun 4 kebutuhan pokok lainnya, atau pacaya. Ataupun juga dana yang bersifat non-materi adalah dana yang bersifat dhamma. Tetapi ada dana yang sifatnya adalah perilaku dan tampilan. Hal ini saya katakan sebagai dana etika. Sebagai contoh, ketika Anda datang ke wihara, Anda sudah melakukan satu hal yang harus Anda lakukan sebagai orang yang memang ingin berdana. Hal yang pertama adalah berdana etika. Berdana sopan santun. Makanya ketika Anda ke wihara, pakaianlah atau kenakanlah pakaian yang sifatnya sopan dan juga sederhana yang indah untuk dilihat oleh orang lain. Inilah yang secara Anda tidak sadar menjadi suatu dana ataupun pemberian yang sifatnya adalah memberikan kebahagiaan lewat mata. Pemberian yang Anda lakukan ini memang terasa simple. Memang terasa tidak begitu memiliki efek samping. Tetapi ketika Anda memahami bahwa apa yang Anda upayakan dalam hal segi penampilan yang baik, penampilan yang sopan,
sesungguhnya Anda sedang berupaya mengubah image dari diri Anda menjadi orang yang sopan. Kalau orang yang sudah sopan, ya tetap akan menjadi orang yang lebih sopan. Yang pertama adalah kalau Anda ingin kewihara, Anda harus memiliki jiwa ataupun batin yang bersih. Dari bersih apa? Penampilan. Agar apa? Agar kita berupaya menjadi orang baik. Yang pertama dari segi penampilan. Memang semua hal yang kita upayakan terletak pada pikiran kita. Mano Pubagamadama Mano Seto Manoyama. Pikiran adalah pelopor. Pikiran adalah pembentuk. Pikiran adalah akar dari segala sesuatu. Tapi bukan berarti kita hiasinya pikiran. Kita juga harus menghiasi bahwa pikiran hanyalah sebatas daya upaya. Dan apa yang kita kenakan adalah realisasi dari dana yang kita lakukan kepada orang lain dan juga diri kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dana merupakan suatu hal yang sangat mudah dilakukan oleh siapapun dan kapanpun. Sebagai contoh adalah kemarin malam kita sama-sama melakukan yang namanya Sangga Dana Katina. Di mana jika Anda yang hadir dalam waktu semalam, kita melihat sangat banyak sekali umat Buddha yang datang. Bahkan kita sendiri yang sering ke Wihara Dhammacakka tidak mengenal orang tersebut. Tapi antusias mereka sangat perlu diapresiasi. Kenapa? Karena ketika orang ingin berdana, jangan kita hambat. Berikan mereka suatu dukungan yang baik dari segi tempat. Berbagi tempat. Karena kita lihat semalam sangat banyak sekali umat yang memiliki keyakinan kepada Sangga. Mengapa? Karena Sang Buddha menyampaikan bahwa danang dadantu sadaya. Berdanalah dengan penuh keyakinan. Tentunya mereka yang hadir, yang datang ke wihara ini semua berupaya membawa barang yang ingin didanakan dari rumah, membuat sendiri ataupun juga yang tidak punya waktu hingga membeli di wihara. Semua tipenya sama. Akan tetapi apakah yang kita lakukan dalam hal memberi sudah memiliki keyakinan? Keyakinan di sini adalah apa yang Anda berikan, Anda paham manfaatnya. Sehingga apa yang Anda lakukan, apa yang Anda upayakan, semua berpotensi pada kebaikan dan juga pada kemurahan hati Anda. Anda berdana jubah. Anda berdana kebutuhan para biku. Sesungguhnya Anda adalah orang yang berjasa secara tidak langsung menyokong dari kelangsungan Buddha Dhamma. Sehingga manfaat yang tidak sedikit telah Anda upayakan bagi diri Anda dan keluarga Anda. Akan tetapi, momen-momen di mana Anda memberi itu juga harus diperhatikan. Contohnya Anda memberi, sebelum memberi Anda harus memiliki sifat yang namanya bergembira, berbahagia. Karena pada saat tersebut Anda mampu dan bisa melakukan kesempatan untuk memberi. Dan ketika Anda memberikan,
Anda juga sedang berupaya mendukung kelangsungan Buddha Sasana, dan Anda harus meningkatkan kebahagiaan Anda. Yang terakhir adalah Anda mampu merasa bahagia ketika Anda setelah memberi. Jadi dalam hal ini Anda harus paham, yakni seni dalam hal pemberian. Seni dalam hal pemberian adalah di mana Anda mampu mengukirkan kebahagiaan dalam momen sebelum memberi, dalam momen saat memberi, dan momen setelah memberi. Sehingga Anda jangan pernah menyelipkan satu hal kekecewaan apapun terhadap apa yang Anda berikan kepada sang penerima tersebut. Yang Anda lakukan adalah keyakinan Anda harus kuat. Apa yang Anda berikan semata-mata untuk menunjang kelangsungan Buddha Sasana. Sehingga kualitas yang tidak sedikit sedang Anda upayakan bagi diri Anda, bagi keluarga Anda, dan bagi perkembangan Buddha Sasana. Hal ini sangat penting, bahwa di dalam berdana, Sang Buddha juga mengistilahkan atau mengumpamakan dana setiap orang itu berbeda-beda. Diumpamakan bahwa apa yang selama ini kita lakukan, khususnya dalam hal pemberian, diumpamakan seperti cuaca ataupun kondisi alam. Yang pertama, ada tipikal orang di dalam kesehariannya tidak memiliki yang namanya sifat kedermawanan. Melainkan, orang tersebut hanya memiliki sifat macaria ataupun kekikiran. Selanjutnya, orang ini diumpamakan seperti kondisi alam, yakni sedang kemarau. Hal yang kedua adalah ada tipikal orang yang dimana dalam setiap pemberiannya, dalam setiap berdana, ia memilih-milih penerimanya. Siapa penerimanya? Hal ini dinyatakan sebagai orang yang diumpamakan seperti cuaca hujan lokal. Jadi hujannya dalam lingkungan situ aja. Dan tipikal orang yang ketiga adalah dalam kesehariannya seseorang ini mampu berdana kepada siapapun tanpa melihat si penerima tersebut. Orang ini diumpamakan seperti cuaca hujan di mana-mana. Perumpamaan ini menyatakan bahwa dia mampu memberikan sifat kedermawanannya kepada siapapun. Sehingga seseorang yang mampu memiliki hal tersebut adalah orang yang memiliki kualitas yang terbaik. Jangan pernah beranggapan bahwa apa yang kita berikan sesungguhnya kita akan mendapatkan. Semakin memberi banyak, kita akan mendapatkan lebih banyak. Bukan. Sesungguhnya ketika kita memberi, sesungguhnya kita sedang berupaya melepaskan. Karena memberi di dalam agama Buddha memiliki esensi ataupun makna, yakni melepas. Memberi adalah melepas. Melepas dari hal apa? Dari hal kekikiran yang kita miliki. Dari kebodohan batin yang kita miliki. Jadi dalam hal ini, peranan penting seseorang di dalam hal berdana harus mampu mengukir seni-seni di dalam hal memberi. Yang harus kita lakukan dalam hal satu hal, yakni
sifatnya memunculkan sifat kedermawanan adalah berupaya, melakukan tekad di awal hari dan juga di akhir hari. Maksudnya adalah awal hari Anda harus berpikir. Saat bangun Anda harus berpikir, merenungkan, hari ini saya mau berbuat baik apa. Akhir hari artinya adalah malam nanti Anda sebelum terlelap Anda berpikir, hari ini perbuatan baik apa yang telah saya lakukan. Sehingga apa yang Anda berikan, apa yang Anda upayakan, Anda ingat menjadi suatu karakter. Karena kebajikan yang diulang-ulang akan menjadi suatu kebahagiaan yang akan mengkondisikan Anda dapat terlahir di alam yang berbahagia. Kesalahan yang dilakukan berulang-ulang akan menjadi kebenaran bagi diri Anda sendiri. Dan kebenaran itu akan menjadi bagian dari kemelekatan Anda dan kekikiran Anda yang baru. Dalam hal ini, upaya Anda harus melakukan yang namanya sifat kedermawanan. Sifat kedermawanan adalah bagaimana Anda membuat pondasi-pondasi, landasan-landasan untuk menjadi seorang Buddhis. Landasannya adalah dengan berdana. Karena berdana dapat dilakukan oleh siapapun dan kapanpun. Baik itu anak kecil, orang tua, maupun yang masih remaja. Kenapa? Karena berdana tidak mengenal waktu. Sayangnya, kita yang mengenal waktu kalau berdana. Contohnya bagaimana? Kalau dana, katina, rame dan wihara penuh. Ya, tapi jika tidak ada namanya acara katina dana ataupun sangga dana katina, wiharanya sepi. Ya, dalam hal ini apa? Orang akan lebih senang, orang akan lebih bergembira, yakni dengan berdana dibanding membaca parita. Makanya banyak orang yang datang untuk melakukan dana, untuk melakukan acara kegiatan sangga dana katina. Yang ditunggu itu bukan ceramah dari bantenya. Yang ditunggu itu kapan bantenya selesai dan kita bisa berdana. Itulah yang biasa yang kita amati. Tapi ada juga yang memang datang ke wihara tidak hanya ingin berdana, tapi dia melakukan yang namanya perbuatan baik yang lainnya. Jadi dalam hal ini, seseorang tersebut melakukan perbuatan baik, ikut membaca parita, ikut bermeditasi, ikut mendengarkan dhamma, dan juga ikut berdana. Sehingga kebajikan yang diupayakan sesungguhnya lebih banyak dibanding hanya berdana saja. Sehingga Anda perlu ketahui bahwa dana adalah sebagai pondasi agar kita memiliki sifat dermawan, agar kita memiliki sifat yang baik. Orang bodoh akan mencela sifat kedermawanan. Tapi orang yang bijak pasti akan memuji sifat kedermawanan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, di dalam Nidhi Kanda Sutta disebutkan bahwa yasa danena silena, sanyamena danena ca, nidhi sami hitohoti, ithya purisa sawa.
Artinya adalah harta karun berupa kebajikan dengan berdana, bertata susila, pencegahan dan penahanan diri dari hal yang buruk adalah pemendaman harta kekayaan yang baik bagi para pria dan wanita. Seperti apa yang Sang Buddha sampaikan ini mempunyai korelasi ataupun padanan di dalam Adita Sutta. Ketika rumah kita terbakar, ketika tempat kita terbakar, yang kita selamatkan adalah apa? Yang kita selamatkan adalah benda-benda yang berharga di dalam rumah. Peti yang berharga di dalam rumah adalah kekayaan kita. Nah, kekayaan kita ini kita selamatkan. Dalam hal ini, kita itu sedang terbakar oleh yang namanya sakit dan ketuaan. Apa yang harus kita berikan ketika rumah kita sedang terbakar, ketika kita terbakar oleh usia tua, oleh penyakit dan kematian, yang kita bisa berikan dari harta kekayaan kita yang sedang terbakar adalah kita dengan memberi. Mengambil barang, harta-harta kita berikan kepada orang lain. Karena ada kondisi-kondisi yang patut kita sokong. Yang pertama adalah orang yang akan pergi jauh. Yang kedua adalah orang yang baru tiba. Yang ketiga adalah mereka yang secara makan memang kesulitan. Kondisi-kondisi inilah yang dikatakan perlu kita sokong untuk menunjang kehidupan mereka. Sehingga banyak di antara kita mengalih pandangkan ataupun mengalih pandangkan suatu deskripsi mengenai berbagi kepada orang yang tidak memiliki harta yang berlebih. Dalam hal ini adalah orang yang tidak mampu. Dengan cara apa? Biasanya kita melakukan perbuatan baik dengan melakukan baksos, bantuan sosial. Berupa apa? Berupa makanan, beras, minyak, dan lainnya. Tetapi di antara kita lupa bahwa kalau kita hanya memberikan mereka yang sifatnya adalah materi berupa makanan tersebut, berapa lama mereka hanya dapat menikmati makanan tersebut? Dalam jangkauan hari mereka paling lama bisa hanya menikmati 1 minggu ataupun 2 minggu. Tapi setelahnya mereka akan kembali kepada momen di mana mereka akan susah kembali. Tetapi yang terbaik yang kita berikan sesungguhnya adalah keterampilan. Ketika kita berdana keterampilan, sifat yang kita berikan adalah bagian dari mempertahankan kehidupannya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain yang lainnya. Kalau kita beranggapan bahwa dengan baksos itu dapat membantu orang lain bahagia, bahagianya sementara, menderitanya selanjutnya. Jadi apa yang harus kita berikan dengan cara yang tepat? Bantuan keterampilan. Kalau kita membantu dengan keterampilan, mengajarkan mereka dengan keterampilan, contohnya menjahit dan yang lainnya, ini adalah bagaimana kita mengajarkan, mendidik mereka. Sebagai contoh, memberikan pancing kepada mereka biar mereka cari ikan sendiri. Ketika kita melakukan baksos, memberikan makanan dan semacamnya, diumpamakan kita hanya memberikan ikannya tanpa memberikan kailnya. Kalau kita sudah memberikan ikannya habis, mereka akan minta lagi.
Jadi dalam hal ini, ketika kita ingin melakukan perbuatan baik, perlu kita perhatikan kembali. Bahwa apa yang kita berikan, apakah mereka dapat menikmati secara berkelangsungan atau sifatnya hanya sementara. Jadi disinilah ditentukan apakah kita sebagai pemberi yang baik ataupun kita menjadi seorang pemberi yang baik dan benar. Karena jika kita menjadi seorang pemberi yang baik, kita akan mampu menganalisa pemberian yang kita lakukan sehingga dapat bermanfaat bagi orang tersebut. Dan yang terpenting adalah ketika kita ingin berdana, kita juga harus paham bahwa apa yang kita berikan harus tepat pada waktunya. Dana merupakan suatu urutan pertama di dalam ajaran Sang Buddha. Hal ini disebabkan karena setiap orang mampu melakukan yang namanya pemberian. Pemberian tidak hanya kita harus memberikan materi, memberikan uang, memberikan jubah, memberikan kebutuhan pokok lainnya. Tidak. Tapi memberi juga bisa dengan keterampilan. Terlebih lagi Anda mampu memberi, yakni dhamma. Karena Sang Buddha menyampaikan bahwa sabba danang dhamma danang jinati. Pemberian dhamma adalah yang paling tinggi. Sehingga kalau Anda sebagai orang tua menasehati anaknya untuk menjadi orang yang lebih baik, itu juga yang namanya dhamma. Karena sebagai orang tua adalah orang yang memiliki sifat yang baik yang perlu dicontohkan kepada yang muda. Karena orang yang lebih tua itu diumpamakan seperti guru pertama, seperti Brahma di dalam rumah bagi seorang anak. Makanya apa yang disampaikan oleh orang tua yang baik khususnya harus terus diupayakan. Karena di dalam pemberian kita ada juga pemberian yang sifatnya adalah jasa. Atau yang sering kita kenal dengan istilah pati dana. Pati dana di sini adalah bagaimana kita mengingat kebajikan yang dilakukan oleh leluhur kita dengan melakukan kebajikan, lalu mengingat mereka. Sehingga kita meneruskan perbuatan baik yang dilakukan oleh mereka dan kita lakukan kembali. Pati dana itu bukan menjadi suatu ritual pati dana. Tapi pati dana adalah proses Anda melimpahkan atau berbagi jasa kepada leluhur Anda. Pati dana bukan menjadi suatu ritual, tetapi adalah suatu momen di mana Anda sedang berbagi jasa. Dan tak lupa bahwa kekayaan apapun yang kita miliki sejatinya tidak akan kita bawa mati. Karena apa? Karena harta apapun akan kita tinggalkan. Barang apapun yang indah yang kita miliki pasti akan kita tinggalkan. Demikian pula dengan pasangan hidup kita pun akan kita tinggalkan. Atau bahkan dia yang meninggalkan duluan. Tetapi yang tidak akan pernah meninggalkan kita adalah jasa kebajikan kita. Makanya diumpamakan bahwa seseorang yang memiliki perbuatan yang baik, kebajikannya mengikuti seperti bayang-bayang yang mengikuti bendanya. Bahwa kebajikan yang kita lakukan akan mengkondisikan kita terlahir di alam yang mana. Kalau kita ingin terlahir di alam yang berbahagia,
bergegaslah untuk berbuat baik. Mumpung masih punya kekuatan, mumpung masih punya tenaga untuk memberi. Karena memberi bukan hanya soal Anda berdana, tapi memberi adalah soal bagaimana Anda memiliki sifat kedermawanan. Orang yang kaya sekalipun kalau tidak memiliki sifat memberi, dia tidak akan memiliki kekuatan di dalam kebajikannya. Karena sesungguhnya memberi adalah bagian dari sifat kedermawanan Anda. Memberi bukan ukuran banyaknya barang yang Anda berikan, tetapi ukurannya adalah seni bagaimana Anda mampu menguasai 3 zona waktu, yakni sebelum Anda memberi harus merasa bahagia. Saat Anda memberi harus merasa bahagia. Setelah Anda memberi harus merasa bahagia. Kalau Anda sudah mempunyai seni dalam hal memberi tersebut, Anda sesungguhnya dalam upaya menjadi orang yang memiliki sifat kedermawanan. Pada intinya apa yang saya sampaikan ini adalah bagaimana Anda memahami bahwa pemberian yang Anda lakukan sejatinya muncul karena Anda memiliki yang namanya caga, sifat kedermawanan. Karena kalau kita kaya sekalipun, tapi kalau kita sakit, kita tidak akan bisa mampu berdana. Akan sulit. Sakit dalam hal ini adalah sakit batinnya. Memiliki kekikiran yang luar biasa. Tapi kalau kita hidup sederhana, tapi kita mampu memberi, Sang Buddha menyatakan bahwa orang yang memberi seperti dia sedang bercermin. Kebaikannya akan melindungi si pemberi. Karena apapun yang kita lakukan, walaupun kecil, jangan pernah kita remehkan. Karena hal yang kecil itu pun akan menjadi buah yang besar jika kita melakukan secara terus-menerus. Demikian apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amhera katu sadamo sabepi damacarino udin sampa puneyama dami arya pawedite. Sabesata bawon skitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.